Halo teman-teman, kenalin aku Joko, si ahli pendidikan. Kali ini aku disuruh sama bosku, namanya Hanif Akfil Mustam. Dia mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, bosku nyuruh aku nih buat kasih tahu ke teman-teman soal teori belajar sosiokultural. Kira-kira itu teori belajar yang seperti apa ya? Yuk, simak penjelasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya. Jadi teman-teman, teori sosiokultural ini terdiri dari dua konsep utama, yaitu interaksi sosial dan budaya. Tapi sebelum itu, teman-teman pernah mikir nggak sih, kenapa interaksi sosial itu penting banget buat belajar? Nah, menurut teori ini, belajar itu nggak cuma dilakukan secara individu aja teman-teman, tapi belajar itu juga bisa dilakukan melalui interaksi dengan orang lain. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa teori sosiokultural ini merupakan suatu pembelajaran yang terjadi melalui hasil dari interaksi sosial dan berlangsung dalam budaya suatu lingkungan tertentu. Ngomong-ngomong soal teori sosiokultural, kalian pada tahu nggak sih siapa tokoh utama dari teori ini? Nah, namanya adalah Lev Vygotsky. Ia merupakan seorang psikolog asal Rusia yang sangat terkenal dengan teori sosiokulturalnya loh. Ia memandang bahwa pembelajaran pada dasarnya dibentuk oleh interaksi antara anak-anak dan orang dewasa di lingkungan mereka. Nah, orang dewasa yang dimaksud adalah orang tua, guru, ataupun orang yang ahli pada bidangnya. Vygotsky kemudian mengembangkan suatu istilah kunci, yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana anak-anak belajar paling efektif ketika dibimbing oleh orang yang mempunyai pemahaman yang lebih untuk mengatasi tugas yang berada di luar kemampuannya. Contohnya, waktu kamu belajar naik sepeda, kan pasti kamu didampingi dan diawasi terus kan oleh orang dewasa. Nah, penerapan lainnya dalam konteks pembelajaran yaitu pada saat siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian, contoh lainnya yaitu seperti peserta didik mengikuti kursus tari yang kemudian diajarkan langsung oleh ahlinya. Nah, selain itu, ada tokoh lain yang mengembangkan teori Vygotsky, seperti Jerome Bruner dan Berberogov, dengan istilah scaffoldingnya. Nah, scaffolding itu apa sih? Scaffolding itu merupakan dukungan sementara yang diberikan pembimbing dengan memberikan dukungan secara bertahap dan tidak melepasnya secara langsung, sehingga anak tersebut dapat menyelesaikan tugas dengan sendirinya. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari teori sosiokultural. Nah, kelebihan yang pertama, mudah mendapatkan informasi atau pengetahuan secara langsung dari ahlinya. Karena pada teori ini, kita berinteraksi secara langsung dengan orang yang sudah mempunyai pemahaman yang lebih dari kita. Nah, yang kedua, dapat menjadikan anak untuk menghargai perbedaan budaya. Karena setiap interaksi pasti dilatar belakangi dengan budaya yang berbeda. Maka dari itu, teori ini tidak menolak budaya yang ada, melainkan mengembangkan dan juga melestarikan budaya sebagai pengenalan dan juga pembelajaran. Nah, yang ketiga, teori ini juga mempunyai konsep pedagogis yang sudah berpusat pada siswa loh. Jadi, konsep ini membebaskan siswa untuk menggali potensinya melalui interaksi dengan sesama. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama dari teori ini adalah tidak memperhitungkan emosi siswa. Karena pada teori ini lebih menekankan pada interaksi yang disesuaikan dengan budaya, tanpa memperhatikan perkembangan dan mental siswanya. Yang kedua,
sulitnya menjaga kondusivitas dalam pembelajaran. Karena pada teori ini, siswa dibebaskan untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, siswa dengan tantangan sensorik seperti autisme atau siswa yang pemalu, introvert, sangat kesulitan untuk berbaur pada pembelajaran ini. Lalu, bagaimana strategi yang tepat untuk penerapan teori sosiokultural yang relevan pada saat ini? Yang pertama, mengoptimalisasi scaffolding dan zona perkembangan proksimal. Maksudnya, guru harus aktif membimbing siswa sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi sebagai media kolaborasi pembelajaran, seperti platform digital, media sosial, dan diskusi online. Selain itu, yang ketiga, perlu adanya pelatihan guru dalam manajemen interaksi dalam belajar, seperti pendekatan yang mengharuskan guru memahami perkembangan siswanya. Yang keempat, penerapan model pembelajaran hybrid, yaitu mengombinasikan sosiokultural dengan teori belajar lainnya. Nah, dengan menerapkan strategi yang tepat, kelebihan dan kekurangan dari teori sosiokultural ini dapat diperkuat dan juga dibenahi untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih interaktif dan bermanfaat dalam kehidupan nyata. Dan pada era saat ini, perlu adanya keseimbangan antara kolaborasi sosial dan juga proses kognitif individu. Oleh karena itu, strategi ini harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan karakter siswa pada saat ini. Baik, cukup sekian teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Saya Joko, si ahli pendidikan. Terima kasih.